Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang penyusunan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian. Jadi, pada pertemuan keempat dan kelima, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyusun sistematika laporan penelitian atau rencana daftar isi skripsi. Nah, pada lampiran yang terakhir, ini terkait lampiran terakhir dari proposal itu ruang lingkup penelitian. Ini yang maha penting karena terkait dengan data yang akan Anda ambil, yang akan Anda cari di lapangan. Tadi ketika Anda melaksanakan penelitian, jadi kalau ruang lingkup penelitiannya sudah salah karena tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka data yang akan Anda peroleh itu tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian itu menjadi maha penting, bahkan dikatakan rohnya sebuah penelitian. Ya. Oke, mari kita belajar gitu tentang ruang lingkup penelitian ini ya. Di bagian 1 ini pada pertemuan ke-6 ini, kemudian bagian keduanya itu pertemuan ke-7 itu berisi sama seperti ketika menyusun sistematika laporan penelitian. Pertemuan pertama itu saya memberikan informasi yang terkait dengan penyusunan ruang lingkup. Kemudian berikutnya pertemuan ke-7 nanti adalah yang harus mempresentasikan contoh, sehingga nanti akan saya mereviewnya ya, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain ya. Oke, nah ini jadi ruang lingkup penelitian itu berisi apa-apa yang akan diteliti ya. Terdiri dari apa? Pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumen yang akan diambil atau yang dibaca, dokumentasi, berisi itu. Tapi kalau ini disusun dalam satu kesatuan, pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi itu, jadi data yang akan diperoleh dari wawancara, dari observasi dan dokumentasi itu jadi kesatuan tak terpisahkan. Disebut dengan ruang lingkup penelitian. Jadi sekali lagi, ruang lingkup penelitian itu terdiri dari satu ya, wawancara, apa-apa yang isi dari wawancara itu, kemudian yang kedua isi dari observasi dan isi dokumentasi. Tapi kalau Anda penelitiannya kuantitatif, maka itu berupa angket, tidak bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup penelitian tersendiri kalau angket atau kuesioner ya. Jadi kalau yang ada di dalam ruang lingkup penelitian itu teknik pengumpul data yang itu ya, wawancara, observasi dan dokumentasi. Oke, kalau mungkin bisa ditambahkan juga ada perbincangan atau mungkin juga ada melalui web ya, website ya. Oke, nanti ada contohnya di bawah. Nah, ini tip menyusun ruang lingkup penelitian supaya tidak terlalu membingungkan Anda. Copy paste sistematika laporan penelitian atau rencana daftar isi skripsi yang bab 4. Nah, bab 4 hasil dan pembahasan yang minggu kemarin dan minggu ke-45 itu sudah dijelaskan oleh saya. Itu kan semuanya sudah menyusun
bab 4 hasil dan pembahasan sesuai dengan lokasi masing-masing model 1, model 2, model 3, model 4. Nah, ini yang di copy paste seperti ini. Masih ingat ya? Mudah-mudahan yang ini. Nah, ini ada hubungannya. Yang ini loh. Nah, ini copy paste aja. Ya. Nah, ini copy paste. Ya. Dan ini juga copy paste sesuai dengan lokasi penelitian Anda ya. Oke. Paste. Oke. Nah, setelah di copy paste lalu pada setiap bagian nomor yang ada itu ya dirinci apa-apa yang akan ditanyakan. Pertimbangkan operasionalisasi konsep, lihat contoh. Saya kira langsung lihat contohnya aja. Ini ya. Nah, ini contoh untuk penelitian Anda yang berupa lembaga. Dulu pada pertemuan 4 ke 5 kemarin ketika membahas tentang sistematika ya toh, laporan penelitian itu kan sudah ada itu di bab 4 A bagian A. Ini khusus bagian A-nya yang saya tekankan ya. Ini. Sejarah. Kalau misalnya ini lembaga, ya letak lembaga itu, struktur organisasinya. Karena organisasi atau lembaga itu pasti ada strukturnya. Nah, yang bedanya apa dengan di sistematika laporan penelitian atau daftar isi skripsi? Bedanya adalah yang dikurung ini loh, yang dikurung di bawah. Ini kan ada struktur organisasi sama ini. 1, 2 sampai 9 ini sama persis seperti yang ada di dalam sistematika laporan penelitian atau rencana daftar isi skripsi. Bedanya adalah rinciannya ini. Rincian apa yang akan ditanyakan ada di belakang ini. Yang ada di dalam kurung ini loh. Jadi apa-apa yang ada di dalam kurung ini yang membedakan dengan sistematika laporan penelitian. Misalnya, struktur organisasi. Ini yang akan ditanyakan apa? Bagannya nanti. Bagan organisasinya ada nggak ya Pak? Gitu. Kemudian nama-nama, ya, nama-nama bidangnya atau nama-nama unit yang ada organisasi itu. Nanti kemudian ada personalia bisa. Nanti di sini ya. Jadi bagan dan nama-nama bidangnya. Kemudian nomor 4, personalia kepengurusan. Kalau di dalam sistematika laporan penelitian belum ada ini yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, ini yang akan ditanyakan oleh Anda nanti ketika di lapangan. Nama ya, atau personalinya siapa? Sutinem. Kemudian latar belakang pendidikannya apa Bu Sutinem itu. Ya toh, paham agama sebelumnya, usianya berapa, jenis kelaminnya perempuan otomatis, status sosialnya di masyarakat. Dia status masyarakat, dia sebagai tokoh masyarakat atau mungkin masyarakat biasa. Itu. Jadi sekali lagi yang ada di dalam kurung inilah yang akan diteliti oleh Anda yang membedakan dengan sistematika laporan penelitian. Begitu juga dengan nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, nomor 9 yang membedakan ini. Harus dirinci ke sini ya. Dirinci ini. Begitu juga dengan yang nomor B. Nomor B itu kan hanya 1, 2, 3 tetapi belum ada rincian apa yang akan ditanyakan. Anda tidak bisa, Pak, gimana struktur organisasinya? Kalau tidak ditanyakan secara rinci, maka tidak akan terjawab dengan benar. Begitu juga dengan 4 personalia. Pak, personalianya gimana? Pak, organisasi. Ya itu Pak E, Pak O, Pak E, Pak B gitu. Sudah selesai sampai situ. Nggak bisa. Harus dirinci. Harus dirinci nama, latar belakang pendidikannya, paham agama, usia, seks, status sosial di masyarakat, dan seterusnya. Ya. Pekerjaan belum ada nggak ini? Pekerjaannya mungkin ya kalau misalnya di masyarakat di lembaga. Terusnya, nah di sini ada TPD namanya,
TPD itu teknik pengumpul data. Ini W wawancara, O observasi, D dokumentasi, P perbincangan kalau memang ada, web, ya toh. Nah, ini terutama web ini, oke, karena sekarang dalam kondisi darurat gitu, maka mungkin Anda akan banyak gitu memperoleh data itu melalui website secara online. Atau misalnya tentang profil FPI, maka Anda akan mencari data umum yang berkaitan 1 sampai 9 ini bisa saja ngambil dari website. Tapi yang terakhir ya, data-data yang masih up to date. Kemudian ini subjek, siapa yang akan diwawancarai atau yang menjadi informan. Di subjek W wawancara, B perbincangan. Sekali lagi W wawancara, ini P perbincangan ya. Oke. Oh, ini nomor 1, ini selain akan dilakukan metode dengan teknik wawancara dan dokumentasi, juga Anda akan memperoleh datanya dari website. Mungkin juga ditambahkan, saya juga akan bertanya gitu kepada pimpinan FPI atau sesepuh FPI. Jadi ini dalam satu item bisa dilakukan teknik pengumpul datanya 3, 2, atau 4 sekaligus. Ya, ini. Kemudian misalnya letaknya di mana? Kalau letak kan gampang. Mungkin dari bisa observasi, bisa juga dokumentasi. Struktur organisasi diperoleh dari mana? Oh, dari wawancara. Tapi wawancara itu kan tidak bisa menjelaskan banyak hal secara rinci, maka bisa dianukan dengan dokumen, ya toh? Dokumen. Atau mungkin juga dengan pimpinan FPI. Begitu juga dengan 4 personalia. Ini bisa mulai dari wawancara, ya toh? Bisa dokumentasi, bisa juga dari pimpinan, dan seterusnya. Ini yang dicontreng, ini penting. Dicontreng nomor 1, teknik pengumpul datanya dari mana akan diperoleh? Oh, dari wawancara, dari dokumentasi, atau mungkin juga dari website. Ya. Oke, itu untuk lembaga. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ini yang bagi penelitian Anda itu berupa daerah ya, dusun, desa, kecamatan seperti yang ada di dalam sistematika pembahasan itu. Ya. Ini sama. Kebutuhan datanya ini TPD, teknik pengumpul datanya ada wawancara, observasi, dokumentasi, perbincangan atau website. Atau subjek wawancaranya dan perbincangannya dengan siapa. Itu. Ini akan diperoleh dari monografi yang menggambarkan umum kecamatan X misalnya. Oh, dari mana ya? Oh, itu dari wawancara. Kemudian juga dari dokumentasi. Kemudian diperoleh dari mana juga? Dokumentasi bisa dari monografi. Begitu seterusnya ya, sejarah dan seterusnya ini sama. Harus dicontreng semuanya ini belum dicontreng memang. Jadi sekali lagi dalam satu item nomor 6 misalnya, itu bisa diperoleh dari wawancara, bisa diperoleh dari observasi, bisa diperoleh dari dokumentasi, bisa juga dari website. Ya, nah, kemudian bisa juga kalau wawancara dengan siapa, dipasang di sini. Nah, ini. Ya, harus tahu. Dan yang ketiga, ini kalau ini ruang lingkup penelitian bagian A, sekali lagi ya, untuk lokasi penelitian berupa sekolah atau perguruan tinggi. Ini contohnya seperti ini. Sama seperti tadi bentuknya. Pertanyaannya juga secara umum, itu sama seperti yang ada dalam sistematika. Laporan penelitian atau rencana tetap isi skripsi. Tetapi harus ditambahkan ya, ini yang dalam kurung ini. Itu pertanyaan-pertanyaan detail yang akan Anda berikan kepada para informan ya. Berikutnya adalah yang terakhir. Ini sama seperti dalam sistematika penyusunan laporan penelitian ya, atau rencana daftar isi skripsi itu. Yang terakhir adalah kalau penelitian Anda penelitian pustaka seperti novel, film, maka ini kebutuhan datanya ya. Nah, bagian A-nya ini, nah bedanya adalah
teknik pengumpul data yang ada untuk pustaka itu ada primer ya, data sumber primer, data primer, kemudian data sekunder atau tersier. Primer itu yang terkait dengan sumber pokok, misalnya novel, misalnya novel ABC, yaitu berarti yang data primernya adalah novel ABC itu. Kemudian data sekunder atau sumber sekunder itu tulisan-tulisan ya orang lain yang terkait dengan novel ABC itu. Ya. Kemudian tersier itu adalah pembantu ini, hanya sekedar untuk melengkapi. Jadi misalnya tulisan-tulisan yang terkait gitu dengan film, dengan novel secara umum, bukan novel ABC. Nah itu ya, yang harus diisi oleh Anda, yang harus dicari ini. Ya. Nah, ini, nah, yang di dalam ini. Kalau sinopsis itu kan sudah ngerti lah gitu umum, sinopsis cerita singkatnya seperti apa. Itu selesai ya. Jadi sekali lagi gitu ya, Anda punya tugas setelah ini gitu untuk menyusun ruang lingkup penelitian itu dengan mengacu kepada apa yang sudah saya berikan, kemudian dengan melihat pada kemarin itu sistematika laporan penelitiannya atau rencana daftar isinya, tinggal di template ya atau di copy paste, kemudian ditambah masukkan ke dalam matrik itu yang tadi yang saya buat 1, 2, 3, 4 ya toh. Lalu kemudian diberikan rinciannya, pertanyaan-pertanyaan akan dilakukan dalam kurung itu ya. Hingga pertemuan yang akan datang Anda tinggal presentasi gitu beberapa orang, dan nanti saya akan melakukan review, kemudian Anda memperbaiki sehingga itu akan menjadi masukan juga, pembelajaran juga bagi teman-teman yang lain untuk menyempurnakan terhadap penyusunan ruang lingkup penelitiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.